Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dika Saputri. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya tentang dampak toxic parenting terhadap regulasi emosi pada dewasa awal. Latar belakangnya yaitu masa dewasa awal merupakan fase perkembangan yang ditandai dengan berbagai tantangan emosional dan psikososial yang kompleks. Nah, ini berawal dari umur 18 tahun sampai 25 tahun. Namun, kemampuan untuk mengelola emosi secara adaptif seringkali menjadi tantangan tersendiri. Nah, oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan regulasi emosi pada tahap perkembangan ini. Nah, salah satu faktor yang diduga memiliki pengaruh yang signifikan adalah pola asuh yang toksik. Nah, toxic parenting mencakup perilaku orang tua yang merusak secara emosional seperti kritik berlebihan, kontrol yang ketat, hingga pengabaian emosional yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan psikologis anak. Di sini ada rumusan masalahnya, yaitu apa dampak yang signifikan antara toxic parenting terhadap regulasi emosi pada dewasa awal. Lalu manfaat penelitiannya itu menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi pembaca maupun penulis tentang dampak toxic parenting terhadap regulasi emosi pada dewasa awal. Lalu tujuan penelitiannya itu untuk meneliti tentang dampak toxic parenting terhadap regulasi emosi pada dewasa awal. Lalu di sini ada landasan teorinya. Menurut Karelina Soerman, toxic parenting merupakan tindakan orang tua yang toksik atau beracun karena tidak menunjukkan kepedulian terhadap anak, lalu suka membandingkan anak dengan orang lain, dan sikap orang tua yang dapat membuat hidup anak menjadi trauma. Lalu ada regulasi emosi. Menurut Goleman, tujuan regulasi emosi ini bukan menekan pada emosi yang ekspresikannya, tetapi mengendalikan luapan-luapan emosi yang dirasa akan hilang kendali agar emosi tetap stabil. Di sini ada metode penelitiannya. Yang pertama itu yaitu jenis penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling. Lalu yang kedua, teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan bantuan Google Form. Lalu yang ketiga itu ada teknik olah data menggunakan aplikasi software SPSS. Lalu yang keempat itu ada teknik analisis data menggunakan teknik regresi linear. Lalu yang kelima itu, skala toxic parenting ini diukur dengan childhood trauma questionnaire yang 28 item short form oleh David P. Bernstein tahun 1996. Lalu regulasi emosi diukur menggunakan Emotion Regulation Questionnaire atau ERQ by Gross, J.J. and John OP 2003. Adapun hasil dan pembahasannya yaitu uji validitas terhadap toxic parenting. R hitung lebih dari R tabel 0,235 pada N70 dengan nilai signifikasi P kurang dari 0,05 dinyatakan valid. Nah, dari 28 item ini terdapat 6 item yang tidak valid, yaitu nomor 2, 5, 7, 13, 19, dan 28. Lalu ada uji validitas regulasi emosi. R hitung lebih dari R tabel 0,235 pada N sama dengan 70 dengan nilai signifikasi P kurang dari 0,05 dinyatakan valid. Nah, semua item ini dinyatakan valid. Lalu ada uji reliabilitas terhadap toxic parenting. Nilai Cronbach alpha sebesar 0,880 menunjukkan reliabilitas yang tinggi, yaitu berarti konsistensi antar item yang sangat kuat. Lalu di sini ada uji reliabilitas terhadap regulasi emosi. Nilai Cronbach alpha sebesar 0,692 menunjukkan reliabilitas yang cukup reliable. Lalu di sini ada hasil dari uji regresi linear. Dari hasil output tersebut, diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 4.495 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,038 kurang dari 0,05 yang berarti ada dampak antara toxic parenting dengan regulasi emosi. Di sini ada tabel model summary.
Besarnya R-square yaitu 0,060, nilai tersebut sebanding dengan 6% yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh toxic parenting terhadap regulasi emosi dewasa awal mencapai 6%. Sedangkan 94% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Nah, kesimpulan dan sarannya dari kesimpulannya yaitu terdapat adanya dampak yang signifikan antara toxic parenting terhadap regulasi emosi pada dewasa awal yang didasarkan pada hasil uji hipotesis 0,038 kurang dari 0,05. Lalu, pengaruh dari variabel toxic parenting terhadap regulasi emosi pada dewasa awal mencapai 6% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Lalu sarannya itu untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor lain seperti faktor sosial dan ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.